Teman-teman, sekarang kita akan memulai pembahasan subbab kedua, yaitu tentang gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa terdengarnya suara orang berbicara yang sampai pada telinga kita adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang bunyi. Getaran suara yang ditimbulkan oleh orang yang berbicara merambat atau menjalar melalui media udara sehingga mencapai posisi telinga kita. Nah, jika kalian cermati, peristiwa perambatan gelombang bunyi, apakah yang sesungguhnya dirambatkan atau dibawa oleh gelombang tersebut? Ketika suara orang berbicara dibawa oleh gelombang sehingga mencapai telinga kita, sesungguhnya ia membawa energi bunyi. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran partikel pada udara sekitar. Energi kemudian diteruskan ke segala penjuru ruangan sehingga kalian dapat mendengar suara tersebut bahkan apabila kalian berpindah tempat pada ruangan yang sama, bukan? Menurut kalian, apakah energi yang dirambatkan pada udara dapat diperbesar sehingga membuat gerakan dedaunan menjadi lebih besar pula? Kemudian, apakah rambat energi getaran tersebut dapat ditingkatkan atau dipercepat? Selanjutnya, pembahasan tentang gelombang yang kedua. Jenis-jenis gelombang. Jika kita meninjau berdasarkan bentuknya, maka gelombang dapat dibagi menjadi dua jenis. Gelombang yang berbentuk transversal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang slinky atau pegas dan gelombang suara. Gelombang transversal adalah gelombang yang ciri-cirinya adalah memiliki lembah dan bukit, seperti pada tali. Sedangkan gelombang longitudinal, ciri-cirinya adalah memiliki rapatan dan renggangan, seperti alat permainan slinky atau pegas. Pada penjelasan gelombang transversal tadi, jika kita menjumlahkan jarak bukit dan jarak lembah, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transversal atau yang disebut sebagai lambda. Bisa pula satu lambda dinyatakan dengan jarak sejauh jarak dua puncak terdekat. Sedangkan puncak titik terjauh dari titik asal ke arah atas maupun bawah disebut juga amplitudo atau simpangan tertinggi dari getaran yang merambat. Seperti halnya getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi dengan besaran yang sama pula. Periode atau T besar adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang penuh. Sedangkan frekuensi atau F kecil adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Teman-teman, setelah tadi penjelasan gelombang transversal, kita lanjut ke gelombang longitudinal ya. Seperti pada gelombang transversal, pada gelombang longitudinal juga ada parameter panjang gelombang atau lambda. Satu lambda adalah penjumlahan jarak satu rapatan ditambah dengan jarak satu renggangan. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa, dan banyak lagi lainnya. Gelombang-gelombang tersebut disebut juga gelombang mekanik karena perambatan getarannya memerlukan medium. Kemudian, gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan banyak lainnya yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik atau GEM.
GEM adalah gelombang yang muncul sebagai akibat getaran medan listrik dan medan magnetik. GEM juga dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Apa buktinya? Sinar matahari termasuk GEM yang dapat sampai ke bumi meski melewati ruang angkasa yang hampa udara. Buktinya, kita dapat merasakan kehangatannya, jadi ada gelombang yang membawa energi panas matahari kepada kita. Fakta sains. Gelombang ronsen. Sinar ronsen adalah nama lain dari sinar X. Sinar X ditemukan secara tidak sengaja oleh Wilhelm Ronsen, seorang fisikawan asal Jerman. Inilah mengapa sinar ronsen disebut sebagai sinar X. X artinya saya tidak tahu. Sinar X merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Sinar X memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya tampak, sehingga kita tidak bisa melihat sinar X. Panjang gelombang yang pendek inilah yang membuat sinar X mampu menembus benda padat tergantung seberapa padat material benda tersebut. Saat ini, sinar X digunakan di rumah sakit untuk melihat keadaan tulang dan organ dalam tubuh. Cara kerja sinar X adalah menembus jaringan dan otot tubuh menuju tulang dan organ penting. Tulang memiliki material penyusun yang sangat padat, sehingga tidak dapat ditembus oleh sinar X. Tulang yang tidak dapat ditembus oleh sinar X ditampilkan dalam bentuk gambar dengan warna putih. Secara sederhana, hal ini seperti saat kalian bermain bayangan dengan tangan dan membentuk bayangan hewan di dinding. Bayangan tersebut terbentuk karena tanganmu menghalangi cahaya dari lampu ke dinding. Pada foto hasil dari gelombang ronsen, bagian tulang terlihat jelas berwarna lebih putih dibandingkan bagian lainnya seperti daging, otot, dan kulit yang terlihat menjadi transparan. Teman-teman, apakah sebelumnya kalian bertanya-tanya, kok bisa ya pada hasil ronsen tulang-tulangnya terlihat begitu jelas? Itulah kehebatan sains. Nah, di buku audio selanjutnya, kita lanjut akan mendengarkan pembahasan gelombang yang tak kalah menariknya. Teman-teman, ayo buat aktivitas 4.2. Silakan kalian minta bantuan guru atau orang tua untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Ayo buat gelombang tali. Ambillah seutas tali atau pita yang cukup tebal dengan panjang sekitar 3 meter. Ajaklah salah seorang teman kalian untuk memegang salah satu ujung tali tersebut dan mintalah ia untuk memegang stopwatch atau pencatat waktu seperti berikut. 1. Ambillah sebuah tali. 2. Lalu masing-masing ujungnya dipegang oleh kalian. 3. Posisikan tali menempel di atas permukaan lantai. 4. Pada satu sisi tali, posisikan tali tidak bergerak. 5. Lalu pada satu sisi lainnya, goyang-goyang tali sehingga terlihat membentuk gelombang. Pada ujung tali yang kalian pegang, berikanlah variasi sudut simpangan melalui gerakan naik turun yang berulang. Apakah yang kalian saksikan? Apakah kalian melihat bentuk seperti bukit dan lembah gelombang dengan jelas? Dan apakah yang dirasakan oleh teman kalian pada ujung tali lainnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian dapat mengisikan tabel berikut. Tabel pengamatan cepat rambat gelombang tali sepanjang 3 meter. Buatlah tabel berisi 6 kolom dan 7 baris. Pada baris pertama, dari kolom pertama hingga ke-6, isilah dengan judul kalimat berikut. 1.
Sudut simpangan tali. 2. Gerakan naik turun tali. 3. Jumlah puncak gelombang yang terlihat dalam kurung N kecil. 4. Jumlah panjang gelombang dalam kurung N kecil dibagi 2. 5. Waktu tempuh dalam kurung T kecil. 6. Periode dalam kurung jumlah panjang gelombang dibagi waktu tempuh. Pada kolom pertama, isi dengan nilai panjang berikut sesuai baris yang ditentukan. 1. Baris kedua dan ketiga isi dengan kecil dalam kurung kurang lebih 10 derajat. 2. Baris keempat dan kelima isi dengan besar dalam kurung kurang lebih 40 derajat. 3. Baris keenam dan ketujuh isi dengan sangat besar dalam kurung kurang lebih 90 derajat. Pada kolom kedua, isi dengan kecepatan sesuai baris yang ditentukan. 1. Baris kedua 4, 6 isi dengan kata pelan. 2. Baris ketiga 5 dan 7 isi dengan kata cepat. Lakukan percobaan dengan tali dengan sudut simpangan 10 derajat secara perlahan. Minta bantuan pada orang tua atau guru untuk mengukur jumlah gelombang yang terlihat dan mencatat waktu tempuh dari pengukuran menggunakan stopwatch. Data ini untuk mengisi data baris 1, kolom ketiga dan kelima. Sedangkan kolom keempat dan keenam dapat dihitung sesuai rumus yang disebutkan di baris 1. Kemudian, lakukan lagi dengan cepat untuk mengisi data pada baris kedua. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk sudut 40 derajat dan kemudian 90 derajat. Dari tabel pengamatan cepat rambat gelombang tali sepanjang 3 meter tadi, tabel yang telah kalian isi di atas, kalian dapat menentukan kecepatan rambat gelombang tali dengan perumusan berikut. V sama dengan lambda dibagi T, di mana V adalah cepat rambat gelombang tali dalam satuan meter per detik. Lambda adalah panjang gelombang tali dalam satuan meter. T adalah periode dalam satuan second atau detik. Pada tabel isian tadi, apakah kalian mendapatkan nilai kecepatan rambat gelombang untuk masing-masing keadaan awal? Jika tidak, mengapa bisa demikian? Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap cepat rambat gelombang? Teman-teman, yuk lanjut ke materi berikutnya. 3. Gelombang bunyi. Mengapa ada bunyi yang lemah dan ada bunyi yang keras? Apakah penyebabnya? Kalian sudah mengetahui bahwa gelombang bunyi adalah contoh gelombang longitudinal. Medium apakah yang menjadi perantara bunyi? Untuk dapat memahami lebih baik tentang bunyi, kalian dapat melakukan aktivitas 4.3 berikut dengan penuh semangat. Percobaan aktivitas 4.3. Ayo tiup peluitnya. Kalian bisa menggunakan sedotan bekas minuman dingin yang dibeli di kantin sekolah. Potonglah sedotan menjadi 3 bagian dengan panjang yang berbeda-beda. Misalnya 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Pada setiap potongan, gunting salah satu ujungnya membentuk segitiga. Tekan-tekan ujung sedotan yang berbentuk segitiga tersebut, kemudian letakkan pada ujung bibir kalian, lalu tiuplah.
Apakah peluit sedotan buatan kalian menghasilkan bunyi? Apa yang menyebabkan munculnya bunyi tersebut? Apakah terdapat perbedaan bunyi pada ketiga panjang potongan sedotan? Teman-teman, kita lanjut ke materi gelombang bunyi selanjutnya. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Apakah semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia? Apakah kalian dapat mendengar suara daun yang membentur tanah saat jatuh? Apakah mengeluarkan bunyi? Jika tidak, maka benturan antara daun dengan permukaan tanah tersebut memiliki getaran kurang dari 20 getaran per second atau frekuensinya kurang dari 20 Hz. Pada frekuensi tersebut, manusia tidak dapat mendengar bunyi. Kita baru dapat mendengarkan bunyi ketika benda menghasilkan 20 getaran per second atau 20 Hz atau lebih. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dapat dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian, bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20 hingga 20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Fakta sains. Hewan echolocation. Seperti yang kita ketahui, ada hewan-hewan yang seolah dapat melihat dalam gelap. Contohnya, kelelawar dan ikan lumba-lumba. Kelelawar dapat menangkap mangsa dalam gelap, dan ikan lumba-lumba dapat berenang di laut dalam yang gelap. Alasan mendasar mengapa kedua hewan tersebut seolah dapat melihat dalam gelap adalah kemampuan ekolokasi. Ekolokasi terdiri dari kata echo yang artinya gema dan location yang artinya lokasi. Ekolokasi terjadi ketika hewan menggunakan gema untuk mengenali lokasi suatu benda atau mangsa. Kelelawar dapat mengeluarkan suara dengan frekuensi ultrasonik di atas 20 kHz. Suara itu akan dipantulkan kembali setelah mengenai suatu objek. Suara yang dipantulkan itu dapat didengar oleh kelelawar sehingga kelelawar dapat mendeteksi di mana objek tersebut. Persis ketika berteriak di antara gedung tinggi atau ruang kosong, maka akan terdengar pantulan suara atau gema dari teriakan kita. Mari kita uji kemampuan kalian. 1. Dapatkah kalian menuliskan contoh gelombang transversal lainnya? 2. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan pada aktivitas meniup peluit sedotan tadi untuk menunjukkan hubungan antara panjang sedotan dan suara yang dikeluarkan. Nah teman-teman, seru bukan materi tentang gelombang suara? Kalian menjadi tahu hewan mana saja yang mempunyai kemampuan menghasilkan dan menangkap gelombang suara tertentu. Ayo kita tarik nafas sebentar sebelum kita lanjut ke buku audio selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman!